Cek, halo sobat nih, gas lagi damang jawaban. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zovan dia dibawa oleh Yulin menuju sebuah hutan untuk dapat menyelidiki penjaga yang dimiliki oleh kerajaan Feiyun ataupun Raja Feiyun. Namun di sini Zovan ternyata dijebak oleh Yulin dan Yulin di sini langsung mencoba untuk dapat melepaskan sebuah serangan, dan untuk Zovan dia akan menikmati permainan yang akan diberikan oleh Yulin, walaupun memang pada akhirnya Zovan dialah yang akan mengambil alih. Di sini Zovan dia pun berpura-pura tumbang dan tiba-tiba aja muncul dan dia membangkitkan sebuah domain untuk dapat menangkap Yulin, di mana Zovan dia akan mengangkat Yulin sebagai muridnya dan meminta kepada dirinya untuk dapat berlutut sebanyak 100 kali. Yang tentunya itu juga membuat Yulin dia pun shock ketika dia dipaksa untuk dapat berlutut. Di sini Yulin tentunya dia menolak dan dia mengatakan, apakah kau tidak tahu siapa aku? Aku adalah sang jenius yang dimiliki oleh keluarga Sangguan dan aku adalah jenius sejati yang ada di wilayah timur, ucap dari Yulin. Tapi untuk Zovan dia nggak peduli, dimana dia mengatakan kalau kau sepertinya memiliki harga diri yang cukup tinggi, tapi nyatanya kau bukanlah apa-apa, ucap dari Zovan. Di sini Zovan dia mengatakan, bahkan jika saja Sangguan Feixiong dia datang ke tempat ini dan menghadapi diriku, aku bahkan tidak bergeming, apalagi cuman menghadapi dirimu, ucap dari Zovan. Di sini Zovan dia pun mengatakan kalau dirinya berniat untuk menjadikan Yulin sebagai muridnya. Dan ini adalah sebuah kehormatan besar yang kau miliki, tapi kau menolaknya. Baiklah, aku akan memberikan sedikit pelajaran, ucap dari Zovan yang kini dia menggunakan jiwa domainnya untuk dapat menghajar Yulin. Dan untuk Yulin dia gak bisa menggunakan kekuatan spiritual miliknya. Di sini Zovan dia pun menghajarnya yang membuat Yulin dia sampai terluka, yang membuatnya pun kesal kenapa dia sampai dihajar seperti ini. Tapi Zovan dia pun mengatakan, kau masih dapat bertanya kenapa aku melakukannya? Sungguh anak yang arogan, ucap dari Zovan. Di sini Zovan dia mengatakan kalau dirinya adalah seorang kultivator yang berada di jalan iblis, dan tentunya dia akan melakukan apapun yang ingin dia lakukan, dan aku ingin menjadikan kau sebagai muridku, tapi kau menolaknya. Jadi dia akan terus memberikan sebuah pelajaran, dan kali ini saat aku menganggap kau layak menjadi muridku dan kau berani menolaknya, tentunya di sini Zovan dia terus memberikan sebuah pelajaran kepada Yulin. Zovan dia menghajar Yulin gebuk-gebukan sampai dia puas, yang membuat Yulin yang dihajar oleh Zovan dan tidak bisa melawan, membuatnya pun memohon kepada Zovan untuk dapat menghentikan dirinya, dan dia mengatakan kalau dirinya udah salah. Dia mengaku salah akan kesalahan yang telah ia lakukan. Di sini Yulin dengan tubuh gemetar dia pun meminta kepada Zovan, leluhur tolong berikanlah sedikit kemurahan hatimu, ucap dari dirinya. Dan dia mengatakan kalau dia berasal dari keluarga Sangguan, jadi bagaimana mungkin dia menjadi murid dari sosok yang ada di depannya ini. Dan ini adalah sesuatu yang gak bisa ia lakukan walaupun seandainya dia mau melakukannya, ucap dari dirinya. Tapi untuk Zovan dari balik bayang-bayang dia mengatakan kalau dirinya tidak peduli. Diam, karena keinginanku adalah menjadikan kau sebagai muridku, dan itu adalah keinginan mutlakku, dan kau berani-beraninya mengatakan semua omong kosong. Dan jika bukan aku yang memberikan sedikit pelajaran kepada dirimu, lantas siapa lagi yang akan melakukannya, ucap dari Zovan, yang membuat Yulin dia pun panik. Dan dia meminta kepada Zovan jika saja Zovan dia memiliki sebuah permintaan apapun itu, dia akan melakukannya walaupun dia juga harus berkorban. Tapi setidaknya bebaskanlah dirinya dari tempat ini, ucap dari Yulin. Tapi Zovan tentunya dia tidak mau melakukannya. Di sini Zovan dia pun mempermainkannya kembali dan dia mengatakan kalau niatnya hanyalah menjadikan kau sebagai muridku, tapi kau menolaknya, maka kau bukan lagi menjadi muridku dan kau sepertinya dihajar sampai hancur jadi bubur. Itu sepertinya bukanlah sebuah pilihan yang buruk, dan sekarang terimalah nasibmu ini, ucap dari Zovan, yang membuat Yulin yang mendengarnya dia pun berpikir kalau sepertinya dia berhadapan dengan sosok yang benar-benar gila. Padahal dia sebelumnya berniat untuk dapat menghancurkan Zovan, tapi kenapa jadi seperti ini? Dan dia merasa kalau sepertinya nasibnya kali ini benar-benar aur-auran. Di sini Yulin dia juga tahu kalau dirinya memang cukup berbakat, tapi jika saja dirinya yang merupakan keluarga Sangguan yang berada di jalan kebenaran tiba-tiba aja menjadi murid bagi seorang kultivator iblis, tentunya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat diterima, yang membuat Yulin dia pun berpikir sepertinya untuk dapat menyelamatkan hidupnya dia harus berpura-pura menjadi murid dari sosok yang ada di depannya ini, pikir dari dirinya. Dan itu juga membuat Yulin pada akhirnya dia pun mengatakan, baiklah leluhur, karena kau memaksa aku akan menjadi muridmu, ucap dari Yulin sebelum kembali dihajar sama Jopan. Jopan terus memberikan sebuah pelajaran kepada Yulin tanpa henti, yang membuat Yulin dia pun panik dan dia meminta kepada Zovan untuk dapat menghentikannya walaupun dia juga nggak tahu sosok yang ada di depannya ini adalah Zovan. Dia mengatakan leluhur tolong hentikan, kenapa kau masih menghajarku, ucap dari Yulin, padahal dia telah setuju untuk dapat bergabung menjadi murid dari Zovan. Tapi untuk Zovan dia pura-pura nggak dengar apa yang diucapkan oleh Yulin. Apa?
Aku sulit untuk dapat mendengar suaramu, ucap dari Zafan yang membuat Yulin dia pun tahu kalau sosok yang ada di depannya ini sedang berpura-pura untuk tidak mendengarkannya, sedang mempermainkannya, dan itu membuat Yulin dia pun kembali meronta-ronta dan dia mengatakan kalau dirinya siap menjadi murid dari sosok yang ada di depannya ini dan dia meminta kepada Zafan untuk dapat menghentikan ini semua dan itu membuat Zafan yang mendengarnya dia pun tertawa ketika Yulin pada akhirnya dia mulai tunduk dan akan ikut bermain dengan dirinya yang membuat Zafan dia pun mengatakan, "Oh, sungguh? Benarkah kau ingin menjadi muridku? Baiklah. Dan karena aku saat ini sedang senang-senangnya, aku akan memberikan sedikit hadiah untuk dirimu," ucap dari Zafan sebelum dia kembali menghajar Yulin untuk yang kesekian kalinya yang membuat Yulin dengan tubuh gemetar dan tidak lagi dapat melawan. Dia pun mengatakan, "Guru, aku sudah setuju untuk menjadi muridmu, tapi kenapa kau terus memukuliku?" ucap dari Yulin yang membuat Zafan dia mengatakan kalau dirinya dia adalah seorang kultivator iblis. Dan tentunya dia akan sangat senang untuk dapat melakukan hal-hal seperti ini. Dan seorang jenius seperti dirimu dan setuju pada akhirnya jatuh ke dalam jalan iblis, tentunya itu akan membuatku sungguh sangat senang, ucap dari Zafan. Dan karena memang di tempat ini tidak ada orang lain selain kau, tentunya aku melampiaskan semua emosiku kepada dirimu dan ini adalah rasa bahagia yang aku miliki, ucap dari Zafan yang membuat Yulin yang mendengarnya dia pun mengatakan dan kembali meminta kepada Zafan untuk menghentikan sikapnya itu. Dan dia juga mengatakan kalau dirinya sebelumnya membawa seseorang dan jika memang sosok yang ada di depannya ini ingin menghajar seseorang maka hajar aja orang yang dibawa oleh dirinya, ucap dari Yulin. Tapi Zafan dalam sosok merahnya dia mengatakan kalau orang yang dibawa oleh Yulin itu sepertinya dia sudah pergi karena setelah kau memukulnya dia bangun dan dia tidak menemukan dirimu, jadi dia pergi dan hanya meninggalkanmu di tempat ini. Dan karena memang hanya ada kau di tempat ini, jadi aku melampiaskannya semua kepada dirimu, ucap dari Zafan yang membuat Yulin yang mendengarnya dia pun shock. Kenapa kau membebaskannya dia pergi, ucap dari Yulin. Dan untuk Zafan dia mengatakan kalau sosok yang sebelumnya itu tidak layak menjadi muridku, kultivasinya terlalu rendah dan dia sangat menyedihkan. Dan tentunya dengan bakat yang kau miliki kau lebih cocok untuk dapat mewarisi semua teknik-teknik milikku, ucap dari Zafan. Dan setiap kali aku memikirkan sebuah kebahagiaan itu membuatku semakin bahagia dan aku akan menunjukkan sedikit bagaimana teknik kultivasiku, ucap dari Zafan yang kini kembali menghajar Yulin yang membuat Yulin dia pun nggak tahu kenapa dia terus dihajar seperti ini. Di sini Yulin dengan tubuh yang gemetar dia mengatakan jika saja kau terus melakukan hal seperti ini kau hanya akan menyiksaku sampai benar-benar hancur, ucap dari Yulin. Dan untuk Zafan dia pun tertawa dan dia mengatakan kalau dia meminta maaf karena dia memiliki temperamen yang memang sedikit buruk dan ini sangat sulit untuk dapat dikendalikan. Dan kami para kultivator yang berada di jalan iblis kami memang memiliki sifat yang seperti ini, jadi ya memang seperti ini, ucap dari Zafan yang membuat Yulin dia pun tahu kalau sepertinya dia setelah apes, benar-benar apes ketemu dengan sosok aneh seperti ini. Tapi di sini untuk Zafan dia pun mengatakan karena kau sebelumnya telah setuju untuk menjadi muridku, sekarang berlututlah di hadapanku dan sujud sebanyak 100 kali. Dan kau juga harus bersuara dengan cukup keras sebagai sebuah ritual untuk menjadi muridku, ucap dari Zafan yang membuat Yulin dia pun bingung kenapa sampai 100 kali, banyak sekali, ucap dari dirinya. Tapi di sini Yulin dia juga mengatakan dalam kondisi dia bentuknya seperti ini setelah dia dihajar habis-habisan bagaimana mungkin dia bisa melakukannya. Tapi Zafan gak peduli, di mana dia mengatakan jika kau tidak mau melakukannya baiklah, sepertinya kau sungguh sangat tidak tulus, ucap dari Zafan yang membuat Yulin dia pun terpaksa kembali memaksa tubuhnya untuk dapat berlutut di hadapan dari Zafan. Tapi dia juga mengatakan kalau dia tahu sebagai persembahan dan juga penghormatan kepada guru mereka melakukannya sebanyak 3 kali. Tapi kenapa sampai 100 kali, ucap dari Yulin yang membuat Zafan yang mendengarnya dia pun membenarkannya. Karena memang sejatinya 3 kali sujud di hadapan itu adalah sesuatu ritual kepada seorang guru. Tapi 97 kali lainnya lagi itu adalah sebuah salam dan juga hormatmu kepada 97 senior-seniormu yang sebelumnya telah berakhir sebelum dirimu, ucap dari Zafan. Dan lakukanlah sebanyak 97 kali sebagai sebuah ritual untuk dapat meminta perlindungan kepada para senior-seniormu. Agar mungkin saja kau tidak berakhir seperti para senior-seniormu dan mereka semua saat ini telah ada di alam baka. Bukankah ini adalah sesuatu yang memang cukup untuk dapat perlu kau lakukan, ucap dari Zafan yang membuat Yulin yang mendengarnya dia pun shock. Dia gak menyangka kalau ternyata orang tua yang ada di depannya ini telah merekrut sebanyak 97 orang dan semuanya berakhir dengan
kehancuran. Dan itu membuat Yulin yang mendengarnya dia pun kaget dan plak, pingsan saking terkejutnya ketika dia mungkin saja berpikir akan berakhir sama seperti para senior-seniornya. Dan beberapa saat kemudian pada malam harinya ketika Yulin dia bangkit dari tidurnya ataupun pingsannya, dia pun menyadari kalau sepertinya sosok orang tua yang sebelumnya itu telah menghilang, yang membuatnya pun sungguh sangat senang. Dan dia pun berpikir kalau sepertinya itu sebelumnya hanyalah sebuah halusinasi, dan dia mengatakan kalau orang tua yang sebelumnya itu adalah sosok yang benar-benar gila dan aneh. Dan dia yakin kalau itu semua hanyalah sebuah mimpi, hanya sebuah mimpi di siang bolong, ucap dari dirinya. Tapi ketika dia senang kalau itu semua hanyalah sebuah ilusi, membuatnya pun tiba-tiba aja dihajar oleh Zovan. Di mana Zovan mengatakan, kau siapa yang kau sebut sebagai orang tua gila, ucap dari Zovan yang memang masih ada di tempat ini. Dah, itu aja untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ini adalah balas dendam Zovan kepada Yulin yang sebelumnya udah 2 kali nubruk dirinya di kediaman rumahnya. Dan ini adalah pembalasan untuk Zovan. Dan apakah Zovan akan melepaskan Yulin begitu aja? Tentunya tidak. Dan untuk Zovan minggu kemarin itu uploadnya ekstrim ya. Hari Jumat 1, hari Sabtu 1, hari Minggu 3. Wah buset. Ya semoga aja besok upload 3 lagi ya hari Minggu. Tapi gue gak janji karena bukan gue yang buat. Kalau misalnya memang dari sana yang upload 3 juga kayak kemarin, gue bikin 3 juga. Oke, udah itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you.